Oke, jadi hari ini saya ingin berbicara sekali lagi tentang see the unseen. Melihat yang tidak kelihatan, saudara. Kenapa melihat yang tidak kelihatan ini sangat penting? Karena kalau kita melihat apa yang kelihatan, itu sangat terbatas. Enggak percaya? Mari kita lihat dengan mata kita, sekarang juga. Apa yang saudara bisa lihat sekarang? Seorang pastor lagi bicara di depan. Oke, lihat lagi kiri kanan. Pak Arnold lihat lagi kiri, pastor lagi. Kanan, hampir jadi pastor. Belakang, mirip-mirip pastor. Lihat aja sekeliling, paling kita bisa lihat ruangan ini, betul nggak? Sejauh mata memandang paling kelihatan cuma satu ruangan. Bayangkan kita hidup berdasarkan apa yang kelihatan mata. Betapa piciknya kita menjadi manusia. Betapa terbatasnya kita menjadi manusia. Sedangkan orang-orang yang mengubah dunia ini, mereka melihat apa yang belum kelihatan oleh mata orang-orang biasa. Saudara paham maksud saya? Jadi kalau kita pengen tahu apa yang terjadi di jalan Ring Road hari ini, saudara harus keluar. Melihat lagi pakai mata yang tadinya nggak kelihatan. Saudara harus beraksi. Tinggalkan ruangan ini, pergi keluar. Tapi, walaupun saudara pergi keluar, yang saudara bisa lihat adalah Ring Road. Saudara bisa lihat Jalan Cemara? Enggak bisa. Paling tanya orang yang seputar Jalan Cemara, gimana situasi di sana? Kalau mau pantau, tanya. Mereka deskripsikan pakai kata-kata. Kalau pengen tahu dengan visual, pasang aja CCTV semua. Berapa banyak saudara bisa lihat CCTV? Ya kan? Kalau saudara ke rumah Pastor Yong An, CCTV ada tuh. Setiap sudut ada. Saudara hati-hati ke rumah dia ya. Jangan asal-asal ya, semua terpantau. Tetapi Pastor Yong An nggak mungkin melihat layar CCTV itu bisa semuanya nampak. Pasti fokusnya ke sini. Oh, perbesar zoom. Wah, ini siapa ini? Oh, Prismo. Nampak Prismo ke sana. Dia pakai mic ya, Prismo ngapain kamu di sana? Paling itu yang bisa kita fokus. Bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Bagaimana tetangga sebelah? Bagaimana di belakang rumah? Bagaimana di ujung jalan? Nggak ada yang tahu. Bagaimana apa yang sedang terjadi di Eropa, Australia? Nggak ada yang tahu. Artinya kita hanya melihat berdasarkan apa yang kelihatan, betapa terbatasnya hidup kita. Oleh sebab itu, melihat yang tidak kelihatan nggak bisa ditawar, saudara. Orang percaya hidupnya itu bukan karena dia melihat, tetapi karena percaya. Kenapa dia percaya? Karena tidak ada pilihan lain, karena mata nggak bisa lihat, terpaksa percaya saja. Saudara percaya ada Tuhan. Saudara tidak pernah melihat dia ada, tapi saudara percaya. Kalau nggak percaya ngapain kesini hari Minggu, betul nggak? Dan kenapa orang beragama? Karena mereka hanya bisa percaya, sekalipun tidak bisa dibuktikan. Mereka terpaksa percaya. Artinya, suka enggak suka, mereka sebenarnya melihat yang tidak kelihatan. Saudara tahu nggak, kalau kita berpatokan pada mata kita, saudara paling hebat bisa lihat bumi. Di dunia ini ada orang yang super kaya, yang punya cita-cita, pengen pergi kemana itu, planet apa itu, mau tinggal di sana? Mars. Kita belum bisa lihat Mars itu kayak apa, tapi mereka sudah bisa melihat yang tidak kelihatan. Katanya nanti kita mau bangun di sana sebuah kehidupan. Itu sebuah cita-cita, boleh nggak? Boleh, silahkan. Silahkan. Tetapi, kalau dia punya kemampuan secara ekonomi, mungkin dia bisa bikin penelitian dan mungkin generasi berikutnya yang akan merealisasikannya. Mungkin dia sampai mati pun belum melihat. Sampai mati pun belum tentu dia melihat. Tapi saudara tahu nggak, itu baru bicara Mars. Jagat raya ini ada berapa planet, saudara? Yang belum juga kelihatan. Kemarin saya iseng sekali ya, saya cari di Google atau YouTube, planet terbesar di alam semesta itu planet apa gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang tahu, karena belum ada yang pernah melihat. Tapi kalau dari peteleskopan, yang teleskop bintang itu atau yang melihat ke antariksa, katanya di
Galaksi kita ini planet terbesarnya adalah Jupiter. Tahu nggak berapa besar Jupiter dibanding bumi? Bumi besar nggak? Kalau saudara bilang nggak besar, lihat Danau Toba aja udah kelihatan besar. Padahal Danau Toba kalau dilihat dari, dari peta, itu kecil sekali Danau Toba. Ya kan? Tapi kalau kita ke Danau Tobanya, oh besar sekali, tenggelam pun bisa kita. Ya kan? Dililit sama itu tumbuhan di dalam air, nggak kelihatan lagi bumi. Ya kan? Unseen the scene. Yang kelihatan jadi hilang ya. Nah, itu pun bisa menelan kita. Kalau lihat dari jauh, itu kecil, tapi kita lebih kecil lagi. Kita lebih kecil lagi. Nah Jupiter itu sebuah planet yang bentuknya gas rupanya. Nggak bisa ditempatin berarti. Ya, bagi mereka mungkin bumi dulu kayak gitu, bentuknya gas, ya kan? Nggak tahu lagi teori gimana manusia diciptakan, nggak tahu teorinya. Pokoknya mungkin dia lihat kan di planet lain bentuknya gas. Mungkin betul ya bumi kayak gas dulu awalnya. Gas, tiba-tiba, peng! Terjadi ledakan, kemudian ada muncul babi, gajah, manusia, Pak Arnold. Itu namanya Big Bang Theory. Karena manusia nggak bisa jelasin, reka-reka aja, andai-andai, imajinasinya jalan. Apa itu imajinasi? See the unseen. Orang lain nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Dia lihat sendiri, dunia sendiri. Dia reka-reka, ya mungkin kayak gitu ya. Nah, siapa yang bisa membuktikan, saudara? Tapi katanya Jupiter itu besar, sebesar 1.300 kali lipat dari bumi. Bumi aja udah besar, dia 1.300 bumi gitu loh. Saudara, kalau kita mau lihat apa yang tidak terlihat, saya punya satu cerita yang dulu saya pernah pakai di khotbah saya waktu kita masih ada di Wibi waktu itu. Tapi saya lihat wajah-wajah baru di sini. Di zaman Elisa, waktu itu Elisa itu hidup di zamannya raja-raja yang sudah lewat dari masa jaya. Ya, ada Daud, Salomo, dan seterusnya. Akhirnya kerajaan terpecah dan kemudian raja-rajanya itu sudah tidak terlalu terkenal ya kayak dulu. Tapi setiap raja itu bisa melihat apa yang terlihat. Tapi nabi bisa melihat yang tidak terlihat. Jadi urusan yang kelihatan itu urusan raja. Bagaimana susun strategi semua, itu raja itu kerjaannya. Tapi raja kenapa didampingi sama nabi selalu? Karena sekalipun dia bisa lihat luas perspektifnya. Kalau orang kaya itu kan ngelihat sesuatu kan luas. Orang sukses kan ngelihatnya luas. Tapi seluas-luasnya penglihatan orang sukses, bahkan raja sekalipun, tetap dia membutuhkan nabi yang bisa melihat dimensi lain yang bukan dimensi manusia. Agak bingung ya. Ya, pantesan raja-raja zaman dulu itu luar biasa. Yang saya sebut setengah dewa. Oh kok dia bisa mengerti semuanya, ternyata ada pembisik. Nabi-nabi di sebelahnya. Ya, terlepas dari nabi benar atau nabi palsu. Tapi yang jelas nabi itu melihat hal-hal yang tidak kelihatan manusia biasa. Maka saya ajak saudara melihat dari 2 raja-raja pasal 6. 2 raja-raja pasal 6. Oke, saya akan bacakan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Ini Raja Aram, ya. Dia mau attack atau serang Israel. Jadi diatur seperti itu. Ya. Ini cuma singkat cerita, Saudara. Kenapa katanya? Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Ya, imajinasi aja ya. Ke tempat ini dan itu. Mungkin dia buka peta ya. Itu kamu harus menghadang ya. Tetapi abdi Allah menyuruh, siapa itu abdi Allah? Elisa. Menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Raja Israel itu apa enggak tahu? Ya mungkin dia tahu, mungkin dia enggak tahu. Tapi dikasih tahu sama abdi Allah. Nah ini fungsinya abdi Allah, bisa melindungi kerajaan dengan cara memberitahu mungkin yang raja tidak lihat. Oke?
Dan ayat 10, sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Ayat 11, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal ini. Mungkin dia kesel ya, kok bisa tahu dia ya. Saya suruh hadang ke sana, tahu pula orang Israel ini, kan gitu ya. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya lah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidak akan dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel. Ada mata-mata di tengah kita. Kok bisa bocor rahasia kita? Kan mau kita serang mereka di arah sini, di arah situ. Kok mereka bisa tahu siapa yang bocorkan? Kan gitu ya. Nah, kesel dia. Ayat 12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Waktu bahas strategi, rupanya Raja orang Aram mengajak mereka ke kamar tidur bahas strategi. Ya, mana ada yang bisa tahu, tapi Elisa, nabi orang Israel itu bisa tahu katanya. Ya, berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu diberitahukannya lah kepadanya, dia ada di Dotan. Oh tahu, oke, mereka tahu di mana ada Elisa. Maka dikirimnya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Kalau dia bilang besar, berarti besar saudara. Bayangkan langsung kayak film kolosal. Bayangkan ya. Apa yang dikirim? Kuda, kereta, tentara. Bayangkan ya, ngeri nggak itu? Nangkap siapa? Elisa. Nangkap satu orang harus ada kuda, tentara, ada kereta. Jumlahnya besar lagi. Ya. Ketika pelayan abdi Allah berarti pelayannya Elisa. Ya. Jadi ajudan. Elisa ini ada ajudannya ya saudara. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jadi ajudannya takut saudara. Wajar? Wajar. Ajudannya melihat pakai mata. Wah, banyak sekali orang datang. Bahaya ini, betul? Nah, apa yang terjadi? Lalu berdoalah Elisa. Ayat 16, jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa ngomong begitu, apakah ada dasarnya? Mereka cuma berdua di sana, saudara. Tapi yang datang itu rame. Ajudannya takut, kasih tahu bosnya bilang jangan takut. Yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Apa rupanya itu? Lalu ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Matanya siapa? Ajudannya. Supaya ia melihat. Ini udah masuk ke see the unseen. Ya, oke. Ajudannya tadinya sebelum didoakan sama si Elisa, dia belum melihat. Sekarang dia udah mau melihat. Melihat apa? Ayat 17, lalu berdoa Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi lagi. Ya, nggak ada lagi sih. Cuma kereta berapi sekeliling siapa? Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Ya kan? Lihat ya. Unseen the scene ini, kebalikan ini ya. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Musuhnya itu matanya dibutakan, bujangnya, ajudannya dibuka matanya supaya bisa melihat yang tidak kelihatan. Sekarang lucunya adalah pasukan siapa lebih besar? Pasukan Elisa, tapi ini rohania, yang ini jasmania. Pertanyaannya, sebenarnya pasukan siapa yang lebih kuat? Yang rohania atau yang jasmania? Waktu kita bahas cerita ini di Wibi, saya masih ingat,
Topik see the unseen belum ada, ini nyusul dia, ya kan? Jadi ada endorsement-nya ya, peneguhannya. Supaya kita tidak lagi tawar-menawar untuk melihat hidup kita, bukan lagi dengan apa yang kelihatan mata kita. Karena kalau kita melihat apa yang kelihatan mata kita akan selalu khawatir, saudara. Lihat, berapa modal yang kamu punya? Oh, tak ada. Maka aku pun berdoa, Tuhan bukalah kiranya matanya. Saudara lihat dompet kali ini udah beda, isinya sudah dolar. Dolar bisa naik turun lagi kan, mungkin ada emas di sana, ada sumber yang tidak terbatas ketika kita bicara hal rohania. Kalau mata kita tertuju pada hal rohania seperti itu, maka apa yang dikatakan dunia, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, terjadilah sesuatu yang supranatural. Saudara mau nggak hidup dalam supranatural? Ya, memang betul semua orang hampir pasti menjawab, pasti mau sih. Tetapi pada saat kita diperhadapkan dengan kenyataan hidup, mata kita lebih gampang melihat yang kelihatan. Untuk melihat yang tidak kelihatan butuh Elisa untuk mendoakannya. Itu zaman dulu, saudara, zaman dulu. Ya. Yang lucunya pasukan-pasukan ini enggak kepake, saudara. Enggak percaya, kita lihat lanjutannya. Ayat 18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kan, butakanlah kiranya kan. Nah sekarang ayat 19. Mereka ini udah enggak tahu lagi di mana Elisa, karena matanya kan udah dibutakan, ya kan. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka. Saking tak taunya lagi ini siapa. Elisa langsung sampaikan ya. Bukan ini jalannya. Ya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Padahal dia yang mereka cari. Ngeri ya. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Samar-samar ya. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa. Lihat ya. Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Enak sekali Elisa ini, cuman doa buka tutup mata aja, buka tutup mata. Sebentar ajudannya dibukain matanya, sebentar ya kan yang dibutakan mata musuhnya. Nanti buka lagi mata musuhnya kan gitu kan. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria, kayak orang kerasukan, bangun, kok di sini aku? Ya kan? Kemudian ayat 21, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kalah melihat mereka. Raja Israel tanya Elisa nih, ini saat yang tepat, udah kejebak ya, mereka sudah di posisi lemah. Kubunuhkah mereka Bapak? Katanya ya si raja. Tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Ya, bukannya ditumpas, malah ditraktir. Ya tadi kereta-kereta itu kemana? Enggak kepake. Itu fungsinya cuman memberikan keyakinan kepada kita, aku adalah Tuhan Allahmu, beserta dengan engkau, tidak pernah meninggalkan engkau dan aku punya kuasa untuk melindungimu. Penyertaanku sempurna, perlindunganku sempurna. Tidak ada orang yang bisa lakukan apapun kepadamu kalau aku melindungimu. Mengetahui itu saja hidup kita berubah, saudara. Mengetahui itu saja hidup kita berubah. Teman saya tanya, kamu nggak ada yang kamu khawatirkan? Ada, saya bilang. Kamu kayaknya nampaknya stabil sekali. Apa kamu nggak ada kekhawatiran dalam hidupmu? Perasaan yang serba tidak pasti dalam hidupmu? Ada, tetapi aku punya Tuhan yang memberikan kepastian. Kalau aku tidak ada Tuhan yang memberi kepastian, memang aku pantas untuk khawatir. Kalau aku tidak khawatir, aku itu tidak tahu diri. Siapa lu? Orang yang sudah kaya banget aja masih khawatir. Lu baru segini, enggak khawatir. Inilah orang bebal. Jadi rupanya tipis ya, orang bebal dengan orang yang percaya Tuhan. Tampak luarnya hampir mirip. Nampaknya kira-kira kayak Pak Arnold, santai aja dia.
Pulang gereja mau makan apa? Santailah itu, apapun boleh. Tapi karena kita tahu Tuhan kita siapa, dan Dia sumber kita, dan Dia yang melindungi kita, mengetahui itu saja, karena itu adalah pengetahuan yang harusnya kita ketahui. Ingat ya, terakhir saya khotbah, ya kan, Adam melihat dia telanjang, dia tahu dia telanjang. Nah, itu yang tidak perlu diketahui. Tapi Tuhan yang membackup kita, itu perlu kita ketahui. Tapi itu kita cuek. Kenapa? Yang kita mau lihat isi kantong, isi dompet. Kita melihat persediaan kita. Kita melihat apa yang kita punya dengan mata kita. Kalau kita melihat apa yang kita ada pada saat ini, betul keadaan kita sangat rentan. Saudara mau bergantung sama kekayaanmu. Alkitab mengatakan jangan bergantung kepada sesuatu yang tidak pasti seperti kekayaan. Wah, kekayaan adalah sesuatu yang tidak pasti. Hari ini kamu kaya, besok bisa bangkrut. Hari ini orang yang sangat miskin, tiba-tiba tahun depan, 10 tahun lagi, tiba-tiba kaya mendadak. Banyak kita lihat kan? Betul enggak? Dalam waktu singkat, orang bisa dari rendah, tiba-tiba kaya. Tapi juga sama sebaliknya. Ada orang yang sangat kaya, tiba-tiba jatuh miskin. Apa yang kita mau sombongkan, saudara? Itu adalah hal yang tidak tentu menurut versi Alkitab. Nanti search saja di keyword Alkitab digital, saudara. Ya, jangan bergantung kepada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan. Tulis saja seperti kekayaan, muncul itu nanti ayatnya. Saya juga bukan orang yang menghafal ayat ini ada di mana segala, tapi saya tahu ada ayat itu. Tinggal di recall, dipanggil keluar ayatnya, baca, nikmati, percaya, termanifestasi. Amin. Mungkin yang kita baca hari ini belum termanifestasi dalam tahun ini. Mungkin saudara dengar khotbah seperti ini belum paham sekarang juga. Jam 12 malam nanti baru paham. Itu pun setelah nonton ulang lewat YouTube 3 kali. Supaya nambahin view saya. Ya, oke. Tetapi jawabnya ya kan yang ini ayat 22. Ayat 23, akhirnya apa? Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Selesai. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada drama. Yang ada apa? Perjamuan. Dikasih makan, kenyang, happy-happy, pulang, selesai. Mau tahu kisahnya? Baca lanjutannya. Tugas saya sebagai seorang pastor di tempat ini hanyalah menggugah selera makan saudara. Kalau saudara tidak punya selera makan, itu salah saya. Ya kan? Buka sedikit, enak ya, nanti pulang makan ya. Ini baru testernya saja ya. Nah, berikutnya saya ingin kita buka di Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Lupakan soal Elisa tadi, karena baik posisi raja maupun posisi Elisa sebagai nabi, saudara sudah miliki dalam Kristus. Karena saudara disebut imamat yang rajani. Saudara punya hubungan kepada Tuhan sebagai Bapa secara langsung. Karena apa? Karena saudara ada dalam Yesus. Amin. Dulu Elisa tidak ada dalam Yesus. Yesus saja belum ada. Dia memang harus menyucikan dirinya. Menjalani hidup yang baik, yang sempurna, tidak bercacat. Sehingga dia bisa dengar Tuhan bicara dengan sempurna juga. Dia nggak punya rumah yang disebut Kristus. Dia nggak punya tempat yang dimana Tuhan berkenan kepadanya karena perbuatan Kristus. Nggak ada. Dia harus melakukannya sendiri sampai Tuhan berkenan sama dia. Perjanjian lama tidak ada tempat seperti Kristus sediakan tempat bagi kita. Sekarang kita perjanjian baru, kita masuk ke posisi Kristus. Begitu kita masuk, kita berhak seperti Kristus berhak. Artinya posisi raja maupun nabi sudah ada dalam Kristus. Amin. Dan kita ada pula dalam Kristus itu. Berarti untuk fitur, fasilitas Elisa dan Raja Israel
fiturnya sudah ada di tangan saudara. Maka mulai hari ini, saudara ketika merasa mentok, berdoalah seperti ini. Ya Tuhan, bukalah mataku, sehingga aku bisa melihat. Melihat apa? Yang tidak kelihatan. Karena kan mentok. Kalau saudara melihat mentok, berarti matamu sudah sampai di situ saja. Jangan paksakan. Karena kamu akan stres dengan semua yang berkembang. Berkembang gini, sudah mentok berkembang pula. Contoh ya, contoh. Contoh misalnya saya ada masalah nih sama istri contoh. Ini bertengkar nih, nggak mau bicaraan gitu. Udah 2 hari ini, udah 2 hari. Udah mentok, saya nggak bawa doa, saya nggak juga bicara sama Tuhan, Tuhan bukalah mataku. Bukan, tapi saya merenung kenapa istriku kayak gini. Semalam udah aku coba loh bicara baik-baik. Balasannya apa? Apa? Gini mukanya aja, sempat kusut kayak gini mukanya. Aku screenshot ya waktu kita WA call, kayak gini mukanya. Gimana aku bisa ngalah gitu kan? Bukannya dibawa ke doanya loh, tapi berkembang. Jangan-jangan istriku sudah berubah. Lihatlah, mulai ada tanduk di kepalanya. Dia tidak tunduk lagi, dia tanduk aku sekarang. Berkembang, 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 berkembang. Lebih bagus, itu yang saya butakan saudara. Bagus buka mata saya kepada apa yang tidak kelihatan yang harusnya saya lihat. Yang tidak harusnya saya lihat, dibutakan saja. Paham ya saudara? Jadi ini memang dualisme dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur hari ini kita ada dalam Kristus, ya. Kita punya yang fiturnya Elisa dan ajudannya dan juga Raja Israel. Kita punya fitur itu hari ini. Coba praktekin. Karena apa yang kita jalani, peperangan kita itu bukan melawan Raja Aram, bukan. Hari ini kita nggak dalam posisi berperang lagi. Tapi peperangan yang kita jalani hari-hari ini adalah pikiran-pikiran, berita-berita, perbuatan-perbuatan orang, perkataan-perkataan, komentar-komentar netizen. Ya. Kalau kita bikin khotbah, pasang ke YouTube, ya ada yang dislike aja kita udah nggak sur. Dislike, tahu ya, tidak suka. Kan ada jempol, ada jempol. Ada jempol begini, tambah 1, puji Tuhan. 1. Aku doakan deh. Ya, itu aja mengganggu. Bayangkan itu aja mengganggu. Ya, kita pengen respon ya rasanya. Tolong kasih komen dong siapa yang dislike. Gentleman dong. Iya, nantang ya. Oke. Nah, jadi saya bacain Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Jikalau kamu mengasihi aku, ini perkataan Yesus. Kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara mengasihi Yesus enggak? Yakin? Apakah engkau agape aku? Apakah engkau agape aku? Apakah engkau phileo? Ya aku phileo, Tuhan nangis. Drama itu bagus sekali ya rasanya. Bolak-balik ya di drama ini ya. Tetapi kalau saya mengatakan, saya percaya di agape Grace Family, saudara mengasihi Kristus. Kenapa? Karena memang saudara merasakan saudara dikasihi oleh Dia. Reaksi yang sangat normal ketika kita dikasih oleh seseorang, gampang sekali kita mengasihi balik. Yang susah kan memang dia nggak sayang sama aku harus sayang sama dia, itu yang berat kan. Tuhan nggak pernah suruh kita melakukan yang berat-berat. Walaupun nanti saya tunjukin ayat-ayatnya yang berat-berat. Tapi maksudku adalah mengasihi Yesus bukanlah perbuatan yang berat karena Dia sangat mengasihi kita. Bukan perbuatan yang berat. Kemudian aku akan minta kepada Bapa, ya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi Yesus saja tidak cukup, Dia kasih lagi penolong. Saudara udah dapat super combo loh, saudara. Ya, ini sudah komplit loh, saudara. Elisa tanpa Roh Kudus, tanpa penolong P besar, ya kan, tanpa Yesus, dia hanya tahu
mungkin hanya Yahweh, Tuhan orang Israel yang dia kenal, itu saja. Tidak ada posisi kebenaran Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam, tidak loh ya. Dengan kebenaran dia sendiri saja, kuasanya sudah luar biasa begitu. Apalagi kita harusnya ya. Kemudian supaya ia menyertai kamu sampai kapan? Selama-lamanya. Siapa penolong itu? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Roh Kudus ini unseen, saudara. Roh Kudus ini adalah hal yang tidak kelihatan. Kalau saya bilang, Yesus adalah pribadi Allah, gambaran Allah yang tidak kelihatan. Yesus pun unseen. Itu yang kita harus lihat, see the unseen. Hari ini saya mau tambahkan, Roh Kudus juga unseen. Dunia tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi saudara bisa, amin. Tetap pribadi Tuhan. Tetap pribadi Tuhan. Jadi sekarang kita punya Bapa, kita punya Anak, kita punya Roh Kudus. Kurang apa lagi? Duit. Penghinaan itu. Bapa, Anak, Roh Kudus sudah di pihak kita. Saudara bahas duit, penghinaan itu. Gara-gara kurang duit, terus reaksinya aneh-aneh. Kurang kasih sayang, reaksinya aneh-aneh. Kurang apa lagi? Pokoknya yang kurang-kurang lah ya kan. Sepatu bolong dikit aja udah nggak bisa senyum. Istri saya happy hari ini, katanya blue electric. Electric blue, ngajak saya foto di sini karena dia pakai baju electric blue katanya. Saya pun baru tahu warna ini adalah electric blue. Pak Arnold kan blue juga itu. Hah? Apa? Blue slow ya dia ya. Blue safir ya, safir. Agak keren lah Pak, slow. Yang ini kejut-kejut ya, listrik ya. Ya ini birunya nggak slow ini. Oke, lanjut. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Kan, karena Yesus belum naik ke surga waktu itu. Tapi hari ini sudah diam ya di dalam saudara dan saya. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara, kita nggak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang yatim piatu. Kalau saudara memang bukan yatim piatu. Hari ini saudara punya orang tua yang lengkap, saudara nggak tahu rasanya yatim piatu. Jangan sok tahu. Ya. Kita kadang-kadang punya orang tua, kita protes. Orang tuaku nggak ngerti aku. Kamu juga nggak ngerti orang tua. Kalau kamu jadi orang tua, belum tentu kamu bisa menjadi orang tua yang baik juga. Ya Ken. Saya ngomong ngeri nih, anak saya udah dewasa. Betul kan? Nggak pernah benar-benar tahu apa rasanya yatim piatu, dan itu benar-benar seperti lost, seperti nggak tahu aku mau gimana, mau nanya sesuatu pun nggak bisa. Aku bingung mau melanjutkan sekolah kemana pun nggak ada tempat untuk berdiskusi, itu rasanya. Tapi Yesus mengatakan aku tidak meninggalkan engkau sebagai anak yatim piatu. Tempat diskusi engkau ada, karena saya tahu ketika saudara punya orang tua, mungkin saudara memang betul, saudara bilang, pastor nggak tahu, aku udah kayak yatim piatu walaupun ada orang tua. Karena orang tuaku nggak pernah ada di situ untuk membimbing aku. Mungkin benar, mungkin ada yang ngalamin kayak gitu. Oleh sebab itu hari ini, kabar baik untuk saudara adalah Yesus tidak pernah meninggalkan engkau menjadi yatim piatu. Amin. Dan saudara mau diskusi tentang masa depan, Bapamu ada di situ untuk kamu. Nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu. Amin. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Ya, ini maksudnya dia kan belum naik ke atas kayu salib. Nanti kalau dia mati, dibangkitkan, masih tinggal sebentar, nanti dia naik, nggak bisa lihat lagi. Ya, sebab aku akan hidup dan kamu pun akan hidup.
pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Sudah lebih dari cukup, saudara. Ini sudah pasti dan kekal, permanen. Bukan seperti kekayaan yang tidak tentu. Kadang dia datang, kadang dia pergi. Kalau engkau tidak tinggalkan dia, dia bisa tinggalkan engkau. Harta pindah tangan itu gampang, saudara. Ya, kadang-kadang orang bilang kan, dia terlalu kaya, nggak mungkin lagi dia bangkrut. Mungkin iya, tapi tahun 2008 yang bankrupt itu di Amerika perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan kecil? Semua perusahaan besar itu semua. Apa mereka semua orang bodoh? Enggak, mereka orang pinter, bisa mengguncang dunia punya ini orang-orang. Tapi nggak ada yang tahu gitu. Gampang sekali orang pindahin uang kita di bank jadi nol, hanya gara-gara aplikasi palsu ya. Baru masukin satu file aja, buka undangan katanya, yang kemarin beredar di WA kan. Buka undangan, rupanya install, habis uang kita. Gampang kali dibobol. Hidup manusia gampang dibobol, saudara. Tapi harta yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Yesus, Roh Kudus, Bapa kita. Enggak pernah meninggalkan kita. Saudara mau tinggalkan dia? Tak bisa. Karena dia begitu besar. Kamu mau kemana? Mau ke Jupiter. Di sana ada dia. Betul Bu Marbun? Ada. Di Pluto, planet terjauh. Pluto tahu Bu? Iya. Di Donald Bebek nama anjing, Pluto. Tapi itu planet kayak bumi tapi jauh sekali. Pak Arnold sembunyi ke sana. Oh, jumpa Bapak di sana. Tuhan ada di sana, saudara. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak kita melihat yang berat-berat dulu, ya. Ya. Oke, 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Pelayanan apa? Baca nanti pasal 3. Oleh kemurahan Allah kami tidak menerima pelayanan, kami telah menerima pelayanan ini karena itu kami tidak tawar hati. Tawar hati di sini ini maksudnya mereka menjalani pelayanan karena rasul-rasul hidupnya pelayanan. Mungkin kalau saudara sepertinya saya kan jemaat biasa. Ya, tapi kan ladang pelayananmu mungkin di keluarga atau di bisnismu. Sama itu, saudara. Jadi lihat juga itu, jangan hanya lihat kayak rasul-rasul itu kayak, oh mereka menerima pelayanan ini. Oh, wajarlah mereka nggak tawar hati, orang Injil hidup mereka, saya kan hidupnya bukan Injil. Injil juga itu. Di kantormu memberitakan Injil, di keluargamu memberitakan Injil. Itu semua pelayanan. Jadi mereka melakukannya itu tidak tawar hati. Kalau bahasa Inggrisnya katanya dia tidak lose heart, tidak kehilangan hati, tidak ada, dia kerjakan itu bukan tanpa hati gitu loh. Dengan sepenuh hati mereka kerjakan pelayanan ini. Tetapi kami menolak, ayat 2, segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Karena orang yang gampang memainkan firman Tuhan adalah orang yang memang makanannya itu, saudara. Rasul-rasul itu memberitakan Injil setiap hari, itu kerjaan mereka. Kadang-kadang sangat rentan kita itu memperdaya jemaat. Ya. Berlaku licik juga. Standarnya ganda, ya. Standar ganda itu maksudnya ini untuk jemaat ya, kalau pastor mah bebas. Enggak kayak gitu, saudara. Enggak bisa ya. Berarti kalau saudara kasih persembahan, pastor juga harus kasih. Tadi saya udah siapkan, tenang. Ya. Oke, kemudian sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Mereka siap loh, periksa aja. Kami apa adanya, transparan, kami tidak takut untuk disoal. Hidup rasul-rasul bisa dipertanggungjawabkan. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi kalau saudara memberitakan Injil dan orang nggak bisa terima gitu ya, ada orang-orang yang memang pikirannya telah dibutakan. Bukan untuk saudara kesel dan kecewa terus marahin mereka, yang jogalan kau, ku bilang. Udah aku kasih tahu terima Yesus, tapi yang jogalan. Memang benarlah kau, apa kata firman, dibutakan oleh iman ilah zaman inilah kau. Jangan kayak gitu saudara. Rasul-rasul tahu mereka seperti itu, tapi saya yakin mereka nggak kasih tahu orang yang menolak. Kau memang udah ditentukan untuk binasa. Enggak kayak gitu saudara. Ya. Ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Saya klik, di mana telah berfirman? Itu di Kejadian waktu Tuhan mengatakan jadilah terang. Karena sebelum itu ada kegelapan menyelimuti semua samudra. Ya. Dan kemudian ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Saudara bayangkan Kejadian 1, Tuhan bilang jadilah terang. Itu diartikan oleh Rasul, dalam hati kita juga ada terang. Kalau enggak ada Kristus, enggak ada firman, hati kita gelap. Seperti Kejadian 1 sebelum ada terang gitu. Paham ya saudara? Tanpa firman Tuhan, apapun sebanyak apapun pengetahuanmu, itu kegelapan semua. Serius. Kamu punya segala harta di bumi ini, tanpa Kristus, tanpa firman Tuhan, hatimu gelap. Di dalamnya hanya apa? Pantang dikalahkan orang, betul? Pantang dihina, tidak boleh dipandang sebelah mata. Kutunjukkan kepada kau siapa aku. Itu aja hidup. Kaya memang, ya kan? Nyalain mobilnya, knalpotnya kenceng, biar kau tahu siapa aku. Aku sudah lewat ya. Aku mau lewat ya, dapat parkir VIP dan segala macam. Gelap sekali saudara. Ya, kayak gitu dia puas. Kalau misalnya nanti ke satu area yang orang tidak tahu itu mobil mahal, dia pikir kok udah rusaknya mobil ini, kok ribut kali knalpotnya kan gitu kan. Pasti emosi dia. Udah mahal-mahal ku beli, belum tahu kau ini mobil apa gitu loh. Ada tempat tertentu, nggak tahu memang itu mobil mahal. Yang taunya kalau knalpot kayak gini udah rusak. Bahasa Bataknya sega. Kok bisa tahu pastor? Waktu SMP saya belajar itu. Oke, kemudian sebab Allah yang telah berfirman dari gelap akan terbit terang, ia juga akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan. Jadi terang itu datang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara lihat terus wajah Kristus. Tetapi harta ini ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kadang-kadang kita ini sepertinya penuh kelemahan, itu membuat kita itu low profile, atau apa namanya itu, rendah hati. Tidak bisa tinggi hati, tidak bisa sombong. Karena apa? Karena dia mengingatkan, kalau harta yang kami punyai ini dalam bejana tanah liat, supaya nyata kekuatan yang melimpah itu sebenarnya berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami ini tanah liat. Manusia itu tanah liat. Ya, mana bisa nampung kekayaan atau harta yang Tuhan beri. Ya, dalam segala hal ayat 8, kami ditindas. Ya, ini enggak enak-enaknya ini saudara. Saya mau bacain ini yang enggak enak-enaknya ya dari hidupnya rasul-rasul. Dalam segala hal kami ditindas. Tapi namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ngeri ya. Rasul-rasul ini ngeri saudara. Udah nggak tahu lagi mau ngapain, tapi nggak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Jadi kalau saudara merasa sesak sekali hidup ini, ya, ini pelayanan loh saudara. Saya nggak bicara tentang kamu sesak karena lagi cari duit, bukan ya. Pelayanan loh ini. Demi kabar baik diberitakan loh ini. Tapi dianiaya.
Jadi dia mengingat terus kematian Kristus. Enggak apa-apa. Hidupku pun memang bukan aku lagi kok. Kristus saja udah mati untuk aku. Demikianlah kita membawa kematian Yesus dalam tubuh kita. Ya, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami, ayat 11, yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Enggak enak loh baca ayat-ayat begitu. Tetapi kita lihatlah hidupnya rasul-rasul ini. Kenapa mereka sampai titik ini? Seperti ini pun kayaknya setiap hari harus berhadapan dengan maut karena Yesus. Saudara enggak pernah hampir ketemu maut karena Yesus loh saudara. Saudara paling-paling main api dan nyaris terbakar. Bukan karena Yesus. Karena pengen main petasan aja. Saudara ada dalam masalah yang saudara hadapi ini sebenarnya ya karena ada kesalahan juga sendiri. Kalau yang mereka nggak bersalah apa-apa, mereka beritakan Injil, lakukan yang benar loh. Tapi harus berhadapan sama maut, hampir tiap hari ya. Namun kami, ayat 12, maka demikianlah maut giat dalam diri kami, dan hidup giat dalam diri kamu. Lucu ya. Jadi Paulus itu memposisikan dirinya itu, kalau kami, ya kan, rasul-rasul, bagian kami ini ya, maut itu giat dalam diri kami. Tapi kalian hidup itu giat dalam hidupmu, dalam kamu. Kami porsinya yang mati-mati ini. Kamu itu porsinya hidup-hidup. Betapa mulianya hati rasul-rasul itu. Saya tahu hati yang mulia seperti rasul-rasul ada dalam hati kita. Saya percaya kok itu. Cuman benih ini jarang kita buahi. Itu aja. Ada kok nilai-nilai luhur dalam hidup kita setiap hari. Dalam hati kita ada nilai luhur seperti itu. Enggak apa-apa, aku yang menderita, mereka senang. Ibu rumah tangga punya nilai-nilai itu, betul? Enggak apa-apa, aku capek, badanku bau, ya kan? Karena asap-asap ini kan bau ini. Ya, mandi pun telat, ya kan? Sanggulnya harus nih, bau lagi kan gitu kan? Tapi enggak apa-apa lah, demi anakku makan enak. Berkorban dia, ya. Ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, 2 kali ya. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinia adalah hal yang tidak kelihatan, saudara. Tapi manusia jasmania, lahiria, itulah yang kelihatan. Kalau saudara bilang hidupku kok kayak merosot ya, rasul-rasul juga merasa kayak gitu. Kita boleh saja beriman, ya kan? Aku akan muda terus sampai usia 120 tahun. Silakan, nggak salah. Tetapi manusia tetap menua. Ayolah, saudara, oke lah lompat-lompat, ya kan? Olahraga, ya kan? Makan makanan kesehatan, ya kan? Lakukan apapun yang saudara bisa supaya tidak tua, menolak tua. Tapi kalau udah 100 tahun masa enggak tua? udah 110 tahun masa enggak tua? Ya kan? Pasti tua juga lah, kan gitu. Tetapi manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah itu yang enggak bisa tua, saudara. Itu yang bertumbuh terus. Manusia lahiria bakalan merosot. Suka enggak suka. Ya. Kemudian 17, ini yang realistis. Ini yang realistis. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal.
Ini bagian kita. Amin. Saya tutup dengan 1 Yohanes 5, ini tutup, benar-benar tutup. 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 21. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Jadi gini ya saudara, lihatlah dirimu tidak lagi berbuat dosa. Pastor, sorry lah, baru tadi aku berbuat dosa. Oke, itu bukanlah dirimu lagi. Oke, dirimu yang sejati berasal dari Allah tidak melakukan dosa. Tapi pastor, itulah manusia lahiriamu. Yang saya mau bahas adalah manusia batiniamu yang tadi. Kamu sempurna, kamu tidak pernah melakukan dosa. Amin? Bisa amin nggak? Jadi saudara punya 2 kehidupan ya. Satu kehidupan yang merosot-merosot, satu yang dibarui sehari ke sehari. Saya pengen kita semua sama-sama melihat kehidupan yang ini, yang dibaharui sehari ke sehari. Ini yang tidak kelihatan. Yang kelihatan, saya let go aja. Bisa sakit, bisa lemah, bisa accident ya, ketusuk bisa berdarah. Tapi kalau yang ini nggak bisa diapa-apain, ya orang nggak bisa bunuh ini, karena ini kehidupan kekal. Kemudian, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dia yang lahir dari Allah itu adalah Yesus ya, melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, amin. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi saudara, ketidakadilan, saudara lihat kok dunia ini jahat ya. Mari kita bikin dunia yuk ini supaya menjadi tempat yang baik untuk hidup bersama. Mari kita ubah dunia ini menjadi tidak jahat. Nonsense. Dunia di bawah kuasa si jahat. Kalau kita tidak menerima realita ini, kita akan frustrasi. Dunia memang jahat. Saudara punya nilai luhur ingin mengubah dunia menjadi tempat yang baik, supaya menumpas kejahatan, tidak ada lagi kejahatan. Tapi memang dunia ini di bawah kuasa si jahat, cenderung tidak diajarin pun anak-anak berbohong dia. Karena takut dimarahin langsung berbohong. Siapa yang ngajar? Itu bagian dari proteksi diri. Kalau enggak, kalau jujur kan kena marah nih. Bagusan bohong aja lah, kan enggak kena marah. Tapi kan jahat itu. Tapi dunia di bawah kuasa si jahat. Kemudian, akan tetapi kita tahu, artinya gini kalau baca firman gini, oh dunia kayak gitu ya, tetapi kita tahu, oh ada sisi untuk aku. Dunia kayak gini, firman Tuhan yang bilang. Tapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Ini kuncinya saudara. Musuh kita, si jahat, cuma punya satu tujuan saudara. Dia nggak takut saudara kaya loh, ingat ya. Dia nggak takut saudara sehat loh. Yang dia nggak mau adalah saudara mengenal yang benar. Hanya itu yang dia nggak mau. Yang lain silahkan ambil. Saudara suka hidup ini, dia ladenin saudara. Saudara pengen kaya, dia ladenin saudara. Banyak cara menjadi kaya. Dia bisa menginspirasi saudara. Silakan, dia nggak takut. Yang dia takut adalah saudara mengenal yang benar. Amin. Dan kita katanya di ayat selanjutnya ada di dalam yang benar. Di dalam siapa? Anaknya Yesus Kristus. Siapa dia? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Apa kaitannya berhala, saudara? Saat kita nggak mengenal yang benar, semua berhala kita. Saat kita nggak mengenal yang tidak kelihatan, padahal kita sudah ada di dalam Dia, kita ketipu, saudara. Kalau orang dunia ketipu seperti itu, saya bisa paham. Tetapi anak-anak Tuhan, kalau masih ketipu ke sana, saya nggak bisa paham. Dan saya nggak rela. Maka tugas kita sebagai gereja yang benar, yang memiliki firman Tuhan, Agape Grace Family salah satu, bukan satu-satunya, salah satu dari antara sekian banyak gereja Tuhan yang mengenal yang benar, menyampaikan yang benar, itu tugas kita. Untuk memberitahu mungkin anak-anak Tuhan juga, tapi mereka masih ketipu seringkali. Bukan diingatkan bahwa mereka sudah ada dalam Kristus, di dalam yang benar itu, anak Allah
yang benar, ya kan? Hidup kekal. Bukan diingatkan itu, yang diingatkan kamu dosa. Bersihkan dulu dirimu, baru Tuhan layak melihatmu. Enggak. Kalau dia menerima Kristus, maka kebenaran yang dipakaikan ke atasnya adalah kebenaran Kristus. Amin. Berarti kalau hari ini Bapa ada di sini, dan dia memang ada di sini, enggak pernah tinggalkan kita. Saat dia melihat saudara, dia melihat Kristus. Berarti saudara sempurna di mata dia. Selalu ingat, di luar sana, manusia lain melihat kita tetap enggak sempurna. Bapa kita yang melihat kita sempurna. Tapi kita mulai dari situ, saudara. Bukan mulai dari apa kata dunia, tetapi mulai dari apa kata Tuhan tentang diri kita. Hari ini apa yang kita baca, firman Tuhan, itu hanya contoh kecil dari sekian banyak lagi yang belum kelihatan. Enggak mungkin satu ibadah di hari Minggu, baca Alkitab seperti tadi, walaupun sudah cukup banyak itu, bisa membuat kita paham sepenuhnya. Tidak mungkin, saudara. Karena memahami Kristus adalah hal yang mustahil. Perjalanan seumur hidup, belum tentu kita mengenal dengan sepatutnya. Mungkin kita jalani hidup kita masih seputar apa yang kita gumulkan. Yang kita bingung, pastor, kenapa hidupku masih begini? Pastor, kenapa hidupku masih begitu? Ini dan itu, ini dan itu. Fokusnya tetap dirimu. Aku tersakiti, dirimu. Aku tidak dihargai, dirimu. Yesus alami itu semua loh. Disakiti, terlalu sering. Difitnah, makanannya. Dibunuh, akhir hidupnya. Apalagi dihina, makanannya, dia tanggung itu semua. Mari kita berhenti melihat pada diri kita lagi. Karena kita nggak akan berubah. Kalau kita menangisi, menggumuli semua yang berhubungan sama diri kita. Karena itu nggak ada puasnya, saudara. Saudara yang menderita, misalnya ada masalah di keluarga, atau kesehatan tubuh, atau keuangan. Saat itu dipulihkan pun, saudara langsung masuk ke masalah berikutnya. Percaya nggak? Setelah selesai masalah yang satu, saudara langsung masuk ke masalah berikutnya. Kadang-kadang masalah yang sangat penting menurut saudara, sudah selesai akhirnya, puji Tuhan, pastor, begitu masuklah masalah yang tidak penting. Masalah tetap. Misalnya, plafon rumahku bocor. Mau dibilang nggak penting, penting juga. Ya kan? Masalah sama temen udah beres, masalah plafon rumah. Masalah satu selesai, masalah yang nggak terlalu penting muncul. Hidup memang masalah gitu loh, tapi kalau fokus kita itu aja, rasul-rasul nggak ada di situ. Pasti dia ngurusin perut mereka sendiri masing-masing. Ngapain dia jadi rasul? Mengabdikan dirinya. Amin? Mari kita bangkit berdiri.